Baik Tribuners, selamat sore. Laporan langsung dari Kabupaten Pringsewu terkait Polres Pringsewu mengungkap praktik ilegal atau praktik layanan kecantikan ilegal yang dilakukan oleh seorang perempuan atau wanita berinisial CP berusia 29 tahun di Kabupaten Pringsewu. CP ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan Satria, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu pada Senin malam tanggal 2 Mei 2025. Kapolres Pringsewu dalam konferensi pers pada Kamis siang mengatakan CP diduga melakukan tindakan medis berupa infus whitening atau layanan kecantikan lain tanpa memiliki izin praktek sebagai tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Penangkapan CP ini dilakukan setelah melalui serangkaian proses penyelidikan. Kapolres Pringsewu AKBP Yunus Saputra menyebut bahwa saat CP ditangkap atau pelaku ditangkap, pihaknya mendapati bahwa pelaku sedang mempersiapkan atau melakukan pelayanan terhadap calon pelanggannya, yaitu persiapan pelayanan yaitu mempersiapkan alat medis untuk layanan infus whitening yang dilakukan pelaku terhadap calon pelanggannya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, CP telah menjalankan praktek ilegal ini sejak 2 tahun lalu, artinya tahun 2023. CP membeli vitamin atau alat mendukung medis melalui aplikasi belanja daring, kemudian mempromosikan jasa kecantikan melalui akun Instagram miliknya. Sedangkan layanan yang ditawarkan antara lain untuk infus whitening dengan harga bervariasi mulai dari 200.000 hingga 2 juta, botok wajah 350.000 hingga 1.350, dan skin booster 400.000 hingga 22.500, dan injeksi double chin yaitu 300.000. Bahkan pelaku juga memiliki layanan untuk pembesar atau pengecang payudara serta pipi. Menurut AKBP Yunus, praktik ini sangat membahayakan keselamatan konsumen karena pelaku tidak memiliki kompetensi secara resmi atau izin sebagai tenaga kesehatan. Selain itu, produk yang digunakan juga tidak melalui pengawasan BPOM. Tindakan CP melanggar pasal 435 untuk pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yaitu tentang setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan kesediaan informasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar. Sedangkan barang bukti yang diamankan antara lain sejumlah alat vitamin, infus set, dan beberapa praktek lain yang biasa digunakan dalam praktek layanan estetika. Kapolres AKBP Yunus menyebut bahwa kurang lebih ada 450 barang bukti yang diamankan. Polres Pringsewu melalui Satreskrim akan terus mendalami kasus ini dan mengimbau agar masyarakat tidak tergiur layanan estetika murah tanpa memeriksa legalitas pelaku atau mementingkan keamanannya. Karena keselamatan jauh lebih penting. Untuk pelaku sendiri, alias atau CP telah diamankan di Mapolres Pringsewu untuk proses hukum lebih lanjut. Sekian laporan dari Kabupaten Pringsewu. Dan juga penangkapan yang dilakukan oleh salah satu warga Pringsewu menyediakan ketersediaan informasi yang kemudian dipakai untuk praktek secara tidak memenuhi ketentuan di perundang-undangan. Praktek ini sudah berlaku selama hampir kurang lebih 2 tahun, dari 2023, dan bergerak dan beroperasi dengan cara yang cukup tersembunyi. Untuk open kasusnya berawal dari informasi yang didapat oleh Satreskrim dari bekerjasama dengan pihak
kita terapkan pasal 138 dari Undang-Undang 3 dan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Selain itu juga ada ketentuan lain yang menyangkut dengan sanksi-sanksi administratif lainnya. Itu dari saya kalau Kapolres. Nanti untuk teknis silakan wawancara dengan Kasat Reskrim KPP Johannes. Barang buktinya Ada lagi yang mungkin di barang buktinya apa saja nih? ya, untuk barang bukti kami menyita hampir kurang lebih 450 lebih sedia akamasi, kemudian juga ada sekitar 250-an botol vitamin. Itu juga termasuk dalamnya atas yang digunakan untuk melakukan praktek. Terus untuk pasiennya itu sekali ini berapa tarifnya? Nanti kasih tesnya ya. Peredaran informasi yang bisa menjadi standar baik keamanan, mutu dan juga pemanfaatan yang dilakukan oleh salah satu warga PSU menyediakan ketersediaan informasi, ketersediaan informasi yang kemudian dipakai untuk praktek secara tidak memenuhi ketentuan di perundang-undangan. Praktek ini sudah berlaku selama hampir kurang lebih 2 tahun, dari 2023, dan bergerak dan beroperasi dengan cara yang cukup tersembunyi. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang didapatkan oleh Satreskrim dari bekerja sama dengan pihak Polres yang terkait. Kami mendapatkan itu dan juga akhirnya ditemukan praktek ilegal ini. Untuk tersangka kita terapkan pasal 138 dari Undang-Undang 3 dan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Selain itu juga ada ketentuan lain yang menyangkut dengan sanksi-sanksi administratif lainnya. Itu dari saya kalau Kapolres. Nanti untuk teknis silakan wawancara dengan Kasat Reskrim KPP Johannes. Barang buktinya Ada lagi yang mungkin di barang buktinya apa? Pak, terkait proses penangkapannya, pelaku ini memang bekerja sendiri atau seperti apa? Dalam hal ini pelaku memang memiliki keahlian medis perawat. Jadi saat ini yang bisa kita pastikan ada penangkapan pelaku sedang melakukan kegiatan praktik di sebuah kontrakan. Terus untuk mempromosikannya dia itu lewat mana? Ada melalui Instagram dan beberapa media sosial itu. Untuk tarifnya? Tarifnya variasi Pak, jadi tergantung jenis perawatan yang diminta. Dari rate 2.500.000, ada yang 1.500.000, bervariasi. Untuk kontrakan itu berarti tempat prakteknya sendiri? Tempat praktek. Udah berlangsung berapa lama ini Pak? Selama 2 tahun dan juga kami didik sudah 3 kali pindah. Berarti tersangka ini pindah-pindah ini. Ya, berarti. Terus untuk pasiennya rata-rata warga Pringsewu atau ada dari luar Pringsewu? Pada dasarnya pada saat dipublikasi dengan media sosial, warga yang saat ini ya ada yang dari luar Pringsewu, ada yang dari Pringsewu. Terus himbauan dari pihak kepolisian ini Pak, setelah yang teknis yang penangkapan. berarti pelaku ini memang dari seorang perawat itu ya? Ya. Terus mendapatkan barang-barang ini dari mana? Kalau informasi yang kami dapat saat ini didapat dari media sosial juga di layanan perbelanjaan media online, terutama seperti itu. Udah tahu nggak? Total kerugian, Ya, total omset. omset. Oh, pendapatan Bu. Pendapatan. Kalau dikali ya kita belum bisa ya, masih dalam masa penyidikan. Nanti terkait hasil audit akan kami sampaikan lebih lanjut.
Pak, dia memiliki keahlian tersebut selain dia punya pendidikan atau dia pernah kursus serupa? Pelatihan. Kalau sampai saat ini kami belum bisa membuktikan. Saat ini yang bisa dibuktikan adalah bahwa dia sudah pernah mengikuti pendidikan sebagai perawat. Sampai saat ini hanya itu. Terkait diklat dan kursus itu belum bisa kita pastikan karena sampai saat ini kita belum terkait keterangan-keterangan di tempat di mana beliau melakukan kursus tersebut. Tindak pidana yang dibidik itu terfokus pada penggunaan obat-obat di luar karena dia praktek ilegal atau karena murni praktek ilegal dia, Pak? Banyak, Pak. Dari bicara undang-undang kesehatan, perlindungan konsumen, begitu juga dengan lingkungan hidup terkait penempatan bagi 3 yang digunakan, cukup banyak bisa kita sampaikan. Tapi untuk saat ini terkait penambah pasal seperti misalnya Polres, itu kita fokus di penyediaan informasi yang tanpa izin, lalu melakukan kegiatan tidak sesuai dengan kompetensinya. Sudah ada, Pak?